Pagi beriman, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Pagi beriman, siang lupa lagi. Audio Jungle. Hai guys, welcome back to our YouTube channel Armada Sakti Official. Kali ini sangat amat luar biasa karena ada seseorang yang punya talenta luar biasa. Dia dapat mengimpresionate salah satu vokalis besar di Indonesia. Gimana ya rasanya mendengarkan suara asli? Kalau merem tuh ya ampun, persis banget dengan penyanyi aslinya ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, di share dulu ya guys. Jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya biar kamu tahu kalau kita update berita dan video terbaru. Langsung aja, ini dia. Silakan Mas, masuk. Halo, selamat malam. Silakan duduk. Iya Mas Lukman. Piye kabare gitu nggak sih nanyanya? Ya, kalau di daerah saya, Bumayu Brebes, memang piye kabar itu masih halus. Iya. Kalau saya termasuknya kasar malah. Primen kabare gitu. Primen kabare. Iya. Oh, bukan permen ya? Bukan. Bukan. Gimana kabarnya? Sama. Sama ya. Oke, gimana nih Mas Lukman? Kabarnya Mas Lukman pernah beberapa kali masuk stasiun TV ya. Jadi apa? Talent ya? Iya, mendaftar jadi penyanyi lah, seperti di ajang pencarian bakat peserta seperti itu. Oke. Tapi sebelum itu sebenarnya Mas Lukman tuh sebagai apa nih dari dulu? Memang sudah jadi penyanyi kah, atau sebenarnya pekerjaan Mas Lukman itu apa sih? Kalau pekerjaannya sebagai penjual di pasar saja, berdagang, cuma mempunyai hobi yang sangat kuat, yaitu menyanyi. Karena Lukman pengen suatu saat itu pengen menjadi keluarga besar dari perusahaan musik Indonesia. Amin. Tapi iya loh, ada orang yang kita kenal persis sama talentanya sama Mas Lukman itu. Sekarang tuh siapa tuh yang bisa impresionate suara-suara apa namanya, penyanyi Indonesia yang terkenal itu kan Gilang Dirga. Iya, Gilang Dirga. Terus ada lagi yang cewek itu siapa tuh? Nia Rose. Oh, Rina Nose. Iya, Rina Nose. Itu guys, bener tuh Mas. Maksudnya mereka pun Gilang Dirga dan Rina Nose yang aku tahu ya Mas ya, mereka juga dipandang sebelah mata dulu awalnya. Kan kita nggak tahu kapan kesempatan Mas jadi penyanyi yang terkenal mungkin, atau mungkin impressionate kayak mereka jadi komedian yang sekaligus jadi sumbang multi talentanya ya. Ceritain dong Mas, gimana tuh waktu ikutan audisi gitu? Ya, pertama-tama niat belajar dari pengalaman waktu itu tahun 2013-14, ternyata ada ajang yang berkesempatan menjadi penyanyi. Terus saya memulai di tahun 2014 waktu itu, Rising Star itu, dan di TV itu ikuti ajang pencarian bakat di 5 kota besar: Makassar, Medan, Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, waktu itu saya berkeyakinan lebih ke Bandung, Mbak, karena Bandung ini kan dipikir lebih dekat dari Bumayu. Kalau ke Makassar, ke Medan itu kan jauh gitu. Jadi ke Bandung saya catat alamatnya di situ. Terus ibaratnya saya langsung sesuai dengan alamat itu, persiapan matang semuanya. Saya mungkin H-7 apakah H-10 sudah siap. Akhirnya saya mendaftarkan itu di Bandung, di Sabuga, Mbak, di Sasana Buddha Grida situ ya. Mungkin di Bandung itu di situ. Terus saya berbaris ya dengan
puluhan ribu ya. Itu Iya. Sepertinya kayaknya pesertanya hampir 13.000 atau 15.000. Saya di situ tambah semangat, artinya berkompetensi dengan penyanyi seluruh Indonesia. Wah, di samping kanan kiri Mbak, wah ini pengalamannya asik banget. Ada yang ibaratnya ya Inggris itu, Ismailo, wah itu backgroundnya kayak Mbak gitu kan, mungkin basicnya memang benar-benar penyanyi kafe, ada yang mungkin kuliah musik. Kalau Lukman tapi ibaratnya wah ini Lukman harus juga ya gitulah, tetap semangat dengan ini. Cuman Lukman waktu itu hafalnya lagu Indonesia gitu kan, lebih seneng ke salah satu band ya bernama band Gigi Mbak. Tadi Lukman yakin aja dengan Lukman dengan ibaratnya kalau mau nembak hati juri dengan peluru gigi itu ya. Akhirnya singkat cerita di Bandung dan sebagainya, waktu itu juga pertama nyanyi itu kan langsung di-cut gitu Mbak. Cuma ada pilihan apakah Lukman nanti harus pulang langsung ke Bumayu atau mau mengulang lagi di antrian yang paling belakang gitu. Itu pilihan Lukman waktu itu mengantri lagi Mbak, dan mungkin di antrian yang ke-7 baru masuk gitu. Mungkin jurinya karena aku lihat ya, mungkin bisa ditampilkan juga di sini sama teman-teman editor. Memang performanya Kak Lukman itu benar-benar seperti performa yang orang yang sering manggung. Apakah memang backgroundnya sebelumnya selain menjadi pedagang di pasar itu, Kak Lukman suka nyanyi juga kah di panggung atau terbiasa dengan audiens yang banyak gitu? Ya kalau manggungnya sih namanya juga di Bumayu paling ya mungkin kalau ada acara pernikahan, terus mungkin di sekolah gitu, perpisahan gitu. Niatnya Lukman itu memang kadang sampai detik ini tuh berangan-angan pengen banget bisa tampil yang panggungnya lebarnya itu 10 meter Mbak. Jadi saya tuh pengen bener-bener tenang yang kayak Aron. Makanya itulah selama ini Lukman ini hanya mengenalkan seadanya yang YouTube gitu untuk itunya, supaya biar nanti ketika meluapkan kesempatan itu seakan-akan 10.000 energi Lukman itu kalau di atas panggung itu keluar. Jadi seakan-akan Lukman itu kalau sudah di atas panggung sudah jadi monster. Jadi hulak gitu kan. Iya. Tapi benar banget itu Mas Lukman. Yang aku lihat adalah kemarin kan kita sempat ngelihat performanya Mas Lukman ya. Maksud aku ketika Mas Lukman berbicara yang polos, lugu Kebumen Banyuwangi gitu, terus tapi tiba-tiba beneran jadi monster gitu. Ketika Mas Lukman perform itu kayak yang anjir, gue speechless loh, gue shock banget di situ, kayak yang wow, bisa gitu ya, terbiasa seperti itu memang. Iya, seneng banget. Jadi ketika saya di atas panggung itu merasa senang, gembira, dan ini kesempatan emas yang Lukman teringat di ajang yang tidak sembarang. Dari 1.000 orang itu hanya mungkin 10 bahkan 50 orang tok yang bisa mengenalnya. Ketika udah di atas panggung ya udah Lukman benar-benar seluruh energi, jiwa, raga itu semuanya gitu dilepasin. Bener-bener be yourself aja gitu. Ini loh Lukman yang ahli, itu Lukman yang ada di panggung. Jadi udah nggak mendem apa-apa lagi gitu ya Mas Lukman. Gitu. Oke, boleh nggak sih talenta yang luar biasanya ini kayak liatin ke pemirsa kita nih, Armada Sakti Official, siapa tahu barangkali dia suaranya semirip apa. Boleh ya ngedengerinnya sambil merem biar ngerasain gimana rasanya jadi Ana yang ikut merinding juga dengan dengan suaranya Mas Lukman nih, luar biasa banget soalnya. Arman Maulana banget, gigi banget. Oke, boleh mau nyanyi apa Mas Lukman nih? Nyanyinya lagu Amnesia aja Mbak ya. Oke, sebentar kita ini kan musiknya dulu ya. Oke, aku sambil merem biar lebih meresapi. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Gila, luar biasa banget. Kok aku beneran, aku jauh-jauh ya
lagi di mall ngedengerin voice note dari teman-teman di grup, ada Arman Maulana di studio. Gue kayak lagi cari kado kue ulang tahun buat Kabela tuh yang istrinya Kak Steven, tiba-tiba kayak yang harus lari-lari, gue mau ketemu Arman. Ternyata ada di sini ketemu Mas Lukman. Tapi beneran itu pengalaman yang sangat amat luar biasa banget. Benar-benar selain apa namanya Arman Maulana bisa menirukan atau mengimpresionate suara siapa lagi sih, Mas? Mungkin Ian Kasela ya. Ian Kasela. Oh, Ian yang Kasela. Raja yang Iya. jujurlah padaku. Coba sedikit aja langsung di rapnya. Di rapnya ya, yang jangan benci bilang cinta ya. Oke. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku, no 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 no. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Wow, bukan lagi. Gila sih Mas, selamat bergabung dengan Armada Sakti Terima kasih, Official. Mbak. Mudah-mudahan ya kan kita nggak tahu Mas Lukman ini kita beri kesempatan, beri wadah baru di Armada Sakti Official untuk menyalurkan bakat dan talentanya. Terima kasih, Siapa Mbak. tahu suatu saat memang dia diundang oleh konser besar yang Mas Lukman mungkin seperti impian Mas Lukman, panggungnya lebih dari 10 meter. Amin Mas Lukman. Oke, kedepannya nih Mas Lukman, setelah bergabung nih dengan Armada Sakti Official, apa sih mungkin ada gambaran kegiatan apa dan ingin seperti apa yang Mas Lukman akan salurkan, akan lakukan untuk mengembangkan potensinya Mas Lukman dan juga Armada Sakti Official ini, gimana sih? Kalau Lukman sebenarnya dari hati yang paling dalam, ini adalah pondasi utama, yaitu Lukman sudah merasa senang ketika bergabung dengan Armada ini. Ibarat sepak bola itu sudah masuk ke ranah tim Real Madrid. Wah, jadi kan seneng banget kalau di ibaratnya sebuah grup band ini bisa dibilang ya band-band besar, apalagi ini tim-tim senior, wadah yang sangat bagus dibimbing teman-teman senior. Jadi walaupun Lukman basicnya itu menyanyi, tapi Lukman ya berusaha bisa ketika ada instruksi misalkan parodi atau lebih ke yang berdepan apapun yang diperintahkan ya insya Allah selalu siap, walaupun Lukman saat ini tidak mempunyai ilmunya, tapi dengan bimbingan-bimbingan dari senior ya siap gitu artinya karena sudah seneng gitu, dasarnya itu seneng gitu, sudah masuk ke Armada ya itu seneng. Dan apalagi ketika membawa bendera Armada ini, serasa saya itu Armada itu serasa di samping saya itu Syahrini gitu, jadi semakin pede gitu lah. jadi asik gitu kan, jadi siapa kalau serasa ibaratnya gitu asik lah gitu, jadi benar-benar seneng aja lah, bangga gitu kan dan sebagainya gitu. Pokoknya kedepannya pengen terus berkarya, ingin bersama Armada, pengen terus menambah warna-warna dunia entertainment Indonesia. Amin. Guys, cita-cita besar, mulia dan semangat yang kita patut tiru dari seorang Mas Lukman ya. Mudah-mudahan dia mampu bertemu dengan idolanya Arman ya. Mudah-mudahan rezekinya sebanyak Kang Arman, kita nggak tahu ya kan, rezeki orang nggak pernah ada kata terlambat guys untuk memulai sesuatu. Jadi lakukan cita-citamu mulai dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa bersama Armada Channel Official. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Dadah.